Kita mau kenalin dulu nih. Apaan? Kenapa? Apa lo ngomong apa? Kita mau kenalin diri nih. Aku manis. Aku manja. Kita Kami dari Manis Manja. Belum, lu catcalling mulu, catcalling. Oke, ready. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, tepuk tangan. Nggak bisa. Give me A, give me B, give me A, B. Oh, udah kering lu. Aduh, gerah banget ya latihan kali ini ya. Aku capek banget loh kali ini. Sampai abangnya apek juga, banget rambutnya. abangnya juga nggak kemana sih, aus banget padahal dari tadi loh. Ini panas banget soalnya Jakarta 90 derajat deh kayaknya hari ini. Ini lagi panas banget kan? Udah kayak di dalam pintu neraka coy ya. By the way, tapi tadi koreografinya udah dapat. Udah. Susah nggak sih? Agak susah awal-awal, tapi kesini-kesini karena kalian bener banget ngajakinnya jadi aku paham. Of course, yes. Karena aku cantik banget kayak Fuji. Takut banget. Tapi sambil nunggu abang-abangnya datang, kita tiktokan aja yuk. Tau nggak sih yang begini-begini itu, tau nggak sih itu lagi tren banget. Gini. Nah, bener, tau kan? Tahu. Tahu deh, yaudah. Kita tiktokan dulu. Hai penonton, sepi banget. Nasi uduknya semur jengkol. Aha. Sambil duduk, cakep. Ulangi lagi ya. Nasi uduknya semur jengkol. Sambil duduk ngeremes Safira, ngeremes botol. Udah haus banget, tapi nggak ada abang-abangnya. Udah kita tiktokan dulu aja yuk. Sambil nunggu kali ya? Boleh. Nih, tadi dulu. TikTok yang lagi viral itu pasti kita FYP deh. Followers sekarang berapa sih? Udah 725.000 kan? Udah 1 miliar. Oh, 1 miliar ngalah-ngalahin Fujianti Utami Putri. Iya dong. Kan spill nama TikTok lo ke teman-teman ini yang ada di sini nih. Namanya Capira. Capira banget nggak sih? Oh my god, Capira banget nggak? Bentar deh, gue cari banget. Kok capek deh? Nih. Jadi penonton aja yang pegangin ya. Penonton mau dapat kontaknya Safira nggak? Kalau mau pegangin handphone kita buat TikTokan. Coba ya, pegangin dulu ya. Pegangin dong guys. Fokusnya jangan ke sini, fokusnya ke kita. Lu fokusnya ke paha-paha deh. Rumpi jangan banget. Gitu dong. Ya. Salah. More. Udah. Nah, kira-kira begitu. Aduh, gue tambah panas banget ya ampun, aus banget. Aku pengen es teh tahu. Aku juga sebenarnya, Bang. Mana sini abangnya sih? Allah. Tuh dia ada tuh. Ya Allah. Apa kabarnya sih? Penonton. Sesama alam. Setipe ya. Kita mau kenalin dulu nih. Apaan? Kenapa? Apa lo ngomong apa? Kita mau kenalin diri nih. Aku manis. Aku manja. Kita Kami dari dari Manis Manja. Kalau udah 2023 masih jam Aku kalah Slay loh. Sama mereka berdua. Selain oleh lu. Penonton. Nih, cantik ya. Tuh, kita seru dance ya. Seru dance gak sih? Gak bisa. Pucet mukanya, pucet mukanya. Bukan Dance gak dong. bisa, cuma kayak ini minim pakaiannya. Oh minim Berbahaya. ya, lu lihat tuh, lu cowok semua penontonnya gila, biasa ada ceweknya. Wah daya tarik lu Safira luar biasa. Jangan gitu dong. Aku malu kalau digituin. Abis latihan aku malu, lu punya malu lu. Malu lah. Ajarin Korea nggak sih? Tadi kita udah tiktokan sih, cuma kalau misalnya di sini kan bikin piramid kan nggak mungkin kan Safira. Iya. Oh nggak mungkin kita banting-banting ya. Mau banting-banting Safira nggak? Jangan. Mau angkat-angkat Safira nggak? Gendong dari depan. Lu, Oji lu kenapa sih Ji? Apa sih? Si Oji bukan yang ngeliatin cewek, ngeliatin gua. Wah. Oji gimana sih? Diam-diam becek. Nah. Alemong.
Alek, mohon maaf, tempatmu sudah tergantikan. Bukan lagi. Abis dari mana sih pada? Habis latihan dari bulungan, Kak. Dari latihan bulungan, Ternyata latihan aus. cheers. Latihan cheers banget. Oh, Aku kan penonton. cheers banget. Namanya cats, berarti meow. Gitu dong. Dulu kan kita saingan kan? of course Lu ya. cats kucing, gua kan anjing dulu. Cats dong. Kucing dan anjing kita kayak ini. Lu mau minum apa? Minum apa? Aku mau es teh manis banget. Aku kayaknya gak akan keburu pesen deh, soalnya udah pesen ojol. Oh, udah pesen ojol? Iya, Oh, nggak usah, udah ojolnya cancel aja, udah sini aja. Oh, mau bikin ode. Katanya mau ke Oji. Kok pegang-pegang? Coba Enggak, aja. Oji mah nggak cemburu sama perempuan. Oh, udah pesen ojol. Iya, udah datang tuh Kak, aku Oh, udah duluan datang. ya. Ya Allah. Allah. Ya Makasih ya Vira ya. Hati-hati ya, Iya. Neng. Besok kabarin lagi kalau buat latihan ya. Thank you, Vira. Ngondek, makanya ngondek no. Dadah. Dapat pipinya Tira kan. Oh, tiap cewek gue dapat pipinya. Ih, Lu pegang-pegang kita sekarang jadi buci lu. Kayak sekarang tobel gue jadi buci deh ya Allah. enggak. Gue ini kenal sama dia ini udah dari zaman Nyonya Menir ya. Berdiri tahun 1945 gitu. Oh capek dong ya berdiri. Kita punya gerakan yang barengan. Bisa sih Mel? Masih bisa nggak sih? Masih dong. Apa nih yang mau yang mana nih? Sombong amat Mau ya. yang- Gini mau aja yang gini. mana? Yang Oke, ini. boleh. Ya. Nih ceritanya kita lagi mau ngedance ya. 5 belum, lu catcalling mulu, catcalling. Oke, ready? 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Tepuk tangan. Gue masih senari ya, udah Oh, tua masih padahal bisa. ya. Kan sekarang juga masih berhubungan sama koreografer artis. Oh, ntar aja itu mah. Oh iya benar. Dibahasnya. Gua spill. Oh benar. Lu dari mana sih? Habis latihan dari bulungan tadi. Terus mau kemana? Mau beli es teh, ternyata dia punya lu Mel ya Ini Allah. punya gue. Dia itu manggil gue Mel, gue juga manggil dia Mel. Tahu nggak artinya? Jadi kita soulmate gitu, tapi diplesetin soulmel. Gitu. Showmelation, dia manja. Oji, klip on aku turun nih, masukin. Masukin. Kita mau ngeracunin cowok-cowok di sini jadi cheerleaders. Coba gue mau cobain sini. Naik. Bangun lu. Bangun. Coba dulu, bangun. Coba. Ntar ditambahin 25.000 deh. kalau Ayo, bangun tambahin deh. dulu. Oh, Allahu Akbar, gue yang ke bawah loh. Kalau cheerleaders gitu kan identik dengan give me A, give me B, gitu kayak gitu kan. Ayo coba lu dulu, Bel. Give me C. Coba, give me. Enggak, lu aja, give me C. Give me ECATS. We are Cats Nah, Cheerleading. itu jadi gue ya. Yes. Give me key, give me T, give me candy. Kalau lu, coba lu, cobain. Coba. Give me apa kek, give me Give apa me kek. cewek-cewek. Ayo, 3, 2, 1. Give me A, give me B, give me AB. Oh, udah kering lu. Tepuk tangan dong. Tapi dia ini loh juara, bisa jadi lu yang terkenal lu ntar Oh iya lu. benar. Iya. Ya Allah. Duduk, Mel, minum. Oji, give me your air mungil. Duduk. Air mungil gak sih? Air mungil apaan air mungil? Kosta tahu gak air mungil? Tahu. Oh, itu airnya Alek. Maaf Alek tergantikan sama Oji. Lu apa kabar sih? Alhamdulillah baik. Ya Allah Ya panas Allah. banget ini hari ini. Iya namanya juga Jakarta, ini kan outdoor, Oh iya, ceritanya benar. outdoor, ya kan? Benar. Outdoor. Ya kan, tuh lu lihat tuh, toko kembang, roblong. Apa tadi kemarin syuting dong outdoor dong. Nih, Wendy ini termasuk dalam satu grup cheerleaders yang paling terkenal di Jakarta namanya The Cats, ya? Cats Cheerleading. Cats Cheerleading, tepuk tangan dong. Cats Cheerleading ini ada siapa aja dalamnya? Sekarang itu kalau mantannya ya angkatan mantan. sebelum jadi Cats Cheerleading ini ada dari tahun 2014. Sebelumnya emang kita tuh udah sering banget muncul di TV-TV buat sinetron anak-anak remaja atau kayak Bayu Lafauri. Nah kalau sekarang yang lumayan namanya hits tuh Jendela. Fuji, Oh, bukan. Fujianti Utami Putri. Nah itu Ada angkatan iparnya Vanessa Angel. Ya almarhum Vanessa dan adiknya almarhum Bibi juga. Oke. Jadi kan lagi naik banget tuh kemarin tuh kan ada dia waktu sebelum
kejadian itu dia ikut syuting di FTV Nania Lain Dunia. Nah itu terus pakai ini kostum Cats. Iya, pakai kostum Cats dan memang dia member Cats Cheerleading juga. Memang member bukan gimmick semata. Oh, tidak, dia itu member di tahun 2017-18, angkatan 2017-18. Terus ngejob di mana aja? Kalau Fuji selain banyak, sinetron? ada di Bang waktu itu. Terus habis itu buat lu sebutin merek lu. kan lo bisa ditit ya kan tit. Tapi nggak apa-apa, semoga bang-bang yang lain. Oh iya benar. Semoga bang-bang yang lain endorse kita buat show di event-eventnya. Makasih loh Kedai Pintar. Lanjut. Terus habis itu seperti biasa ke Jurda, ke Jurnas, terus habis itu kayak competition Asia Tenggara ataupun Asia di CIC Singapura biasanya, di Jepang. Kayak gitu-gitu dan untuk kayak iklan juga sering, terus event-event off air, on air juga. Terakhir tuh kemarin aku ajak ada teman aku, sahabat aku ikutan dong Mel, ikutan di TV7 anak sekolah supaya bisa ketemu sama Arafah. Jadi bocorin kan? Jadi dia dapat job syuting program anak sekolah Trans 7 ya? Trans 7. Jadi temanya cheer-cheer gitu. Dia mau masukin gue situ biar gue nembak Arafah tiba-tiba di itu. Gue ada meeting sama Kotian, gak bisa. Ya, Ya, padahal mah kalau itu bisa ketemu Arafah lagi ya. Nah, benar. Terakhir tuh kemarin tuh di situ di Trans 7, terus habis itu terakhir banget itu pas kemarin puasa syuting sama RCTI, Bunda Jangan Bercerai. Oh, Bunda Jangan Bercerai. Cuman Fuji kan udah gak gabung di situ lagi kan, dia udah sibuk banget kan, dan rate harganya pasti. Ya Allah, mahalan Fuji sendiri daripada lu segrup. Terus total hari sampai detik ini berapa membernya? Membernya sampai sekarang sih ada 22 orang sih. 22 orang. Mau lihat katalognya nggak? Oji kalau mau lihat katalognya ikut aku pulang yuk. Lu katalog apaan? Lu mau dipilih? Ini gue mau yang ini gitu. Katalog apaan? Cewek berapa, cowok berapa? Ceweknya sekarang ada 12, cowoknya ada 10. Ceweknya 12, cowoknya 10. Nah, Fuji itu bagian yang diangkat-angkat apa bagian cuman dance yang di... Fuji itu serba bisa, dia flyer juga bisa. Oh, namanya side flyer. Bisa. Flyer kalau yang diangkat, kalau yang bawah itu bass, front bass, side bass sama back bass. Kalau Fuji itu di front, kalau nggak di side. Oh gitu. Tapi diangkat bisa juga ya. Fuji badannya juga kecil bisa. sih ya, Fuji ya. Coba kayak dia diangkat nih. Oh. Meninggal yang angkat. Diangkat malaikat mau nggak? coy. Terus masih aktif nih ya, Cheers Cats ini masih aktif. Masih Selain Cats lu ngapain Mel? Kalau selain Cats, nanya, padahal gue udah tahu lu. Pura-pura nanya. selain Cats sibuk sama kadang-kadang suka project sama Kwanba.com yang ada di Gandaria pasti. Urat malu putus ya. Urat malu putus. Lu dance in the public ya. Terus habis itu ya masih nari, masih koreografi beberapa perbankan juga, dan masih ngerecokin job lu. Ini kalau gua show di mana gitu, pokoknya gua bisa. Eke bisik maksudnya aku bisa, maksudnya gitu. Honor gua selalu dicocok sama dia nih. Terus kalau selain nari, dunia pertarian atau usaha apa segala macam? Paling kayak misal pas momen lebaran, Natal, tahun baru, biasa mau jual cookies. Oh iya. Ya nggak dibawa lagi ke sini ya. Waktu itu udah pernah ada di sini mau jual cookies. Oh itu lu ya. Iya benar, usaha itu paling cookies. Nah, suka duka jadi koreografer. Pernah megang grup mungkin atau pernah megang artis. Ada nggak sih yang pernah bikin lo nggak bisa lupa sampai hari ini? Banyak sih sebenarnya. Kalau misalnya artis tuh paling kayak kita pernah bareng-bareng sama di Tante Meta, Fitri Karlina, kayak gitu-gitu. Terus habis itu kayak Cherry Bell. Nah, terus habis itu kayak syuting buat koreograferin kayak dari Jendela SMP kemarin. Ya suka dukanya paling lama di lokasi sama honor yang lama keluar. Kalau lu kan sebelum honor keluar ditransfer langsung ke gue kan, ditalangin. Kalau gue kan pakai duit pribadi dulu, transfer lu baru dibayar sama. Nah, suka dukanya kayak gitu. Terus kalau misalnya ada beberapa IO yang kadang kita udah percaya banget, tiba-tiba duitnya dibawa kabur. Nah, akhirnya kita yang nalangin sendiri buat bayar penari-penarinya itu juga. Curhat nih. Bukan lagi, makanya buat IO yang nakal, jangan nakalin aku dong. Oji nakalin aku mau nggak? Bang, gimana gue mau normal temennya begini temennya? By the way, ya penonton Kedai Pintar penasaran gak sih sama yang namanya Oji kayak gimana? Penasaran? Mau nggak? Nggak usah. Penonton Kedai Pintar masih terngiang-ngiang sama namanya Alek. Oh gitu. Jadi Alek apa Oji nih? Tapi Oji udah punya iPhone Pro Max 14 belum? Nggak mau? Oh nggak mau. Oh kamu nggak mau Pro Max 14? Android aja nggak apa-apa. Ya udah berarti maunya aku. Ya udah nggak.
Lanjut nih Mel, gue mau nanya dunia perdanceran. Gue udah lama banget nggak masuk ke dunia perdanceran. Karena ya itu gue udah nggak ngejob dancer, tapi gue sering ngasih job, ya kan. Tapi gue udah jarang banget ngumpul sama dancer. Ya kan udah artis gue. Oh iya benar artis. Centang biru. Jevanga Sialahi centang biru. Gimana? Centang biru. Oh, itu. Sakia. Punya kenalan dancer yang banyak juga yang jadi artis sebenarnya. Dancer yang jadi artis tuh banyak banget. Contohnya Lisa Natalia. Betul. Terus Denny Malik. Mae juga. Mae juga penari kan. Soimah. Itu dari mereka Titi DJ juga. Mereka awalnya batu loncatannya adalah seorang penari. Penari betul. Terus lanjut ke dunia entertain Betul. punya nama besar. Kalau dari lu yang lu kenal? Jevanga Sialahi. Oh, Didi Tiga King Kong. Pamela Savitri. Tuh, semuanya kan penari-penari. Yang lain kan? dong. Yang lain itu Kayak Nungki Kusumasuti. pernah datang sini. Agnes Monica. Bukan. Oh, Agnes. Agnes Dinda. Agnes Dinda, iya juga. Dulu dancer kan, jadi penyanyi. Sama adik aku. Adik lu siapa? Agnes Dinda. Oh itu. Adik-adik. Ada lagi nggak? Siapa lagi Yang ya? dekat sama lo? Adisti Firsa. Oh, Adisti Firsa juga, istrinya Gilang Dirga. Itu dulu Dancer dia nyanyi. dancer. Dulu adik kita banget itu di VIP. itu dulu sering gua kasih job itu dulu. Oh, iya bener. Job 300-400 ribu masih mau diambil dulu Ya, tuh dulu aja ya. cantik kayak aku. Oji aku cantik banget kayak Adisti Firsa, kamu nggak mau sama aku? Ya. Oh lu tahu Adis? Lu tahu Adis? 11-12 katanya sama dia. Cuman Adisti susu Cantikan dia aku. kopi susu. Tantangan terbesar menjadi dancer dan choreographer tuh apaan Mel? Pernah nggak lu udah effort banget nih bikin choreo dance tapi nggak jadi dipakai atau di reject atau di reject. Tantangan terbesar adalah ketika kita secara profesional nih, misalnya ada event salah satu perusahaan besar gitu, kita ngasihnya anaknya cantik-cantik nih Mel. Udah selesai event, ownernya langsung nanya, yang itu harganya berapa, bisa dipakai nggak? Itu tuh sebenarnya tantangan terbesar. Wow. Diambil dosa, nggak diambil tapi 70-30, ya kan? 70-nya lu lagi. Kita dijamin cantik-cantik kan? Iya banyak juga ya banyak juga. dancer yang ditaksir maksudnya bisa di BO. Tantangan terbesarnya. Ya udah, Oji jadi mau berapa? Terus gue juga nih sering banget zaman dulu ya. Zaman dulu nih seorang performer, entah itu dancer, artis apa segala macam punya ritual sendiri kalau mau tampil. Kalau berdua udah otomatis lah ya. Tapi ada ritual-ritual yang di luar itu kayak misalkan pakai susuk atau kosmetiknya diisi-isi. Lu inget gak sih zaman dulu? Bukan lagi. Pokoknya kalau bedak ada gambar silangnya itu pasti dari Mbah Mane gitu tuh. Dan itu bedak nggak boleh dipakai sama temen-temen klien. Bener. Pasti akan luntur katanya. Terus makeup nggak bisa dilangkahin. Anak sekitaran lu, anak cats mungkin ada yang ritual kayak gitu. Tiba-tiba ntar mau ngedance apa segala macem. Enggak, alhamdulillah. Kalau di dunia cheerleading sih nggak ada. Cuma kalau pas kita nari zaman-zaman itu ya, kayak misalkan gue lupa bawa bedak waktu itu. Kakak pinjam bedaknya dong, kak aku buat tancap. Jangan yang ini, terus dia cari-cari bedak yang lain. Karena bedaknya apa nih? Bedaknya sama bedak. Fanbo. Cuman yang itu dipinjam nggak boleh. Jadi kan ya ada mencurigakan ya. Nah, akhirnya saya orang bilang, ya dia kan gitu. Padahal mah narinya biasa aja, bukannya biasa tapi laku. Ya namanya Indonesia ya. Dunia-dunia itu, makanya Oji kamu jangan sampai nanti aku kasih tabur-taburan itu kamu ikut pulang sama aku. Lu ya. Nah, lu sebagai apaan lu bungkus. Lu mau bungkus Oji? Langkahi dulu mayatku. Ya udah kalau gitu 70-30 gimana? Oji keluar lagi nih, Ji. Masukin dong. Oji, belum diapa-apain udah pusing. Berdasarkan pengalaman lu nih buat anak-anak baru. Karena dancer itu kan regenerasi tuh. Betul. Yang udah tua-tua apa segala macem udah hengkang, apalagi kayak gue nih. Gue udah nggak di dunia dancer lagi. Banyak lagi bibit baru. Apa yang mau lu kasih saran untuk ke mereka? para newcomer yang pengen coba di dunia entertain, di dunia
penari ataupun dancer, yang pertama banyak belajar, terus habis itu banyak jarkom, jaringan komunikasi ke senior-senior, junior ataupun Jangan up ya, Nah, benar. jangan chin up ya, jangan sombong ya. Apalagi kayak zaman-zaman sekarang kan media itu kan banyak banget ya, bisa media sosial manapun dan dia bisa belajar dari manapun, nggak kayak zaman kita dulu kan, rekamnya masih pakai 3GP, pakai handphone. Handycam, kadang pada handycam segala macam. Kalau sekarang mereka kita udah share ke lewat Google ataupun YouTube kan mereka Masih udah bisa bisa. nonton kan. Betul. Jadi yang terpenting walaupun lu sejago apapun, secakap apapun, setinggi apapun, kalau misal lu nggak punya attitude atau nggak punya jaringan luas dan nggak bisa jaga image, ya nggak bakalan bisa jadi apa-apa. Oh gitu. Satu attitude juga ya. Attitude paling Jangan penting. sombong sama senior ya. Benar, jangan Aduh. sombong sama senior. Jangan sampai tadi bacain sama senior. Waduh, serem. Gue gorengan nih sambil makan yuk. Yang ini isinya apa? Door prize ya? Mohon maaf, Oji kok segini sih? Apa iya? Masa sih, Ji? Gue mau makan aja malu loh. Oh iya bener. Gue Terus tuh habis tadi, itu lato-latonya segini. Coba digabungin. aduh omongan bencong emang ya. Dasar lu. Makan. Iya bener. Gue tuh tadi abis beres-beres, gue ke dalam. Kita mana sih dalam? Praktek dokter. Jadi di dalam itu ada dokter Inge Satyo Arianto dan juga para tim dari Perempuan Sadar Vagina. Jadi komunitas ini atau yayasan ini, lembaga ini tuh punya acara tuh seminar-seminar kemana-mana, mengedukasi seksual. Oh iya, berarti bisa tanya-tanya tentang edukasi seksual ya? Bisa. Ih, banyak banget yang pengen Kenapa lu kencing dadah ya? No, itu jarak banget, harus safety banget kalau kayak gitu-gitu. Lu kenapa mau nanya apa emang? Banyak sebenarnya, terus kita bisa konsultasi ke dalam nggak? Bisa, lu mau? Lu panggilin ya? Mau. Bisa dipanggil? Heeh. Ya Allah, Bentar ya. expert banget sih. Salah. Oji mau gorengan nggak? Nawarin gorengan gitu, Oji mau gorengan nggak? Penonton, belum diapa-apain pisang udah patah. Nggak kuat lotoy. Bu dokter, Ada apa tadi kok ada? jatuh pisangnya jatuh, pisang Oji. Bu dokter, Ini Bu. ini temen aku nih Bu Ini, Bu. dokter. Oke, yuk. Duduk. Lu mau di situ mau di sana? Coba, ini aja. Hah? Mau di sana, di situ apa di pangku? Lu mancing-mancing. So cantik lu. Oji panggil aku dong. Nih Bu dokter, Gimana? ini sahabat aku, sesama dancer. Dia sekarang masuk ke dalam grup cheerleaders. Kalau di luar negeri kan cheerleaders itu koker-koker. Bener-bener cowok normal. Kok di Indonesia begini ya? Gue juga cewek-cewek normal, Mel. Cewek, cowok! Ini nih Bu dokter, perkenalkan nih, dan dia mau ada konsultasi katanya. Tadi dia nanya, ini apaan sih? Saya bilang, ini tempat prakteknya dokter Inge bersama teman-teman dari Perempuan Sadar Vagina. Menter juga warungnya ya, depan banget sama dokter. Oh bukan lagi, ini lapaknya mahal say. Ini bukan bulanan, bukan tahunan, harian. Iya Bu, jadi aku tuh pengen banget nanya-nanya seputaran seks edukasi gitu. Sebenarnya banyak banget yang pengen aku tanya, mumpung lagi main kesini ternyata ada di depan warungnya Bang JJ. Jadi aku pengen banyak-banyak tanya sih Bu sebenarnya. Apa yang mau ditanya hari ini? Jadi gini, untuk yang paling penting pertama pertanyaan aku tuh adalah kalau cast cheerleading itu kan kostumnya cewek-ceweknya kan identik dengan celana pendek. Minim lah. Terus ya bukan karena kita pengen jual seksi ya Dok, karena kita kan supaya gampang bergerak buat dilempar-lempar ke atas kan, buat dimanjat-manjat apa segala macem. Cuman banyak banget DM di dalam itu adalah pertanyaan-pertanyaan para pascol yang emang karena kalau misalnya dia follow kita dan kita nggak follow back itu kan masuk ke pesan permintaan kan. Cuman kalau misal dibacain ataupun di dalam komen tuh suka banget nemu komentar, aduh gila enak banget tuh badannya, aduh gila enak banget, aduh jadi pengen buat mainan sabun deh sambil nontonin video. Kadang aku bingungnya tuh, aduh mereka tuh apa sih sebenarnya ada dalam otak mereka ngeliatin gambar-gambar atau video gitu aja bisa buat jadi bahan Maaf gue nggak bisa, gue normal. Laki. Oke. Tapi ini dulu nih di garis bawah ini, Bu dokter mungkin belum tahu pascol itu apa. Kalian tahu nggak penonton? Nggak tahu. Pascol apa? Jadi pascol tuh kayak orang gimana sih ya Dok? Netizen ataupun kayak teman kita mungkin ada kali yang kayak begitu ya, yang emang kecanduan jangankan porno ya, yang kayak begitu aja bisa buat bahan itu Dok gitu. Pascol itu pasukan lu ya? Pascol itu
sering menjadikan media misalkan foto cewek seksi atau foto artis seksi buat dibawa ke kamar mandi tuh. Berjam-jam dia tuh di situ tuh. Mandinya. Oh pasti. Ya lu berarti lu termasuk pascol. Pascol itu berarti pasukan maksudnya Bu Dokter. Dan itu jadi sebuah penyakit kah atau gimana? Karena kecanduan jatuhnya kan. Jadi saya paham apa yang mau ditanyain sama Kak Wendy, sama Kak J, saya paham. Karena memang kebetulan memang Kak J ini sama Kak Wendy ini orangnya kepo yang positif ya, semoga. Jadi kalau kita mau bilang masalah porno, selama ini kan teman-teman mengatakan porno itu film, padahal enggak. Bukan. Jadi ya, kalau kita mau ngomong porn, itu intinya konten yang isinya mengeksploitasi organ seksual. Entah vagina, penis, paha, payudara. Bisa dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk komik. Oh, komik bisa dalam juga? bentuk, iya dong. Kayak wibu-wibu gitu, punya pacar virtual. Siapa di sini yang wibu? Siapa yang wibu? Oji ya, aku kayak karakter manga kan. Lu mangan bukan manga lu. Mangan. Bisa dalam bentuk video. Ya. Bisa dalam bentuk video dan bisa dalam bentuk ya foto itu. Jadi Tulisan juga ya, Bu Dokter? Tulisan juga, cerita juga. Jadi tidak harus tuh dalam bentuk video. Kalau kayak blue film enggak harus itu. Nah, jadi foto juga termasuk Ngeri juga porn. ya, Bu ya. Nah, awalnya Kak Wen, memang orang itu kalau ngelihat konten yang porn, awalnya memang jijik. Kenapa kok jijik itu keluar? Begitu lihat porn, entah itu gambar, foto, video, sistem limbik itu mengeluarkan, sistem limbik itu adalah suatu sistem di otak yang mengatur tentang perilaku. Dia mengeluarkan hormon yang membuat orang jijik, tapi dalam waktu yang bersamaan dia juga mengeluarkan dopamin. Jadi jijik, dopamin itu keluar juga. Dopamin ini membuat senang, membuat tenang, dan membuat kecanduan. Nah awalnya jijik, berikutnya dopamin kan ada dopamin, senang, tenang, kecanduan. Nah berikutnya dia kalau kepengen senang, kepengen tenang, harus nonton video lagi itu, foto itu lagi, siluet itu lagi, cerita itu lagi. Aduh. Tapi kalau aku nih Bu Dokter, kan biasanya nonton bioskop ada adegan kissingnya ya, ciumannya bule ya, biasanya bule. Adegan ciuman, aku tutup mata loh Bu Dokter. Oh gini. Soalnya samping gue emak gue. Maksudnya kalau bule yang ciuman tutup mata, kalau Pak Le, Aduh Bu Dokter. Oji, kamu kalau ngeliatin aku keluar dopamin nggak? Aduh. Jadi, Bu Dok, aku mau nanya nih. Jadi kalau misalnya emang orang yang emang setiap hari hobinya scroll video-video seksi, foto-foto seksi, plus juga nonton blue film, itu tuh sebenarnya dikatakan dia sebagai porn addict ataupun kecanduan porn, ataupun dia emang pascol tuh sampai sejauh mana sih Dok sebenarnya? kita sekarang ambil kriteria dari Skinner. Skinner itu psikolog dari Amerika. Tahun 2005 beliau itu mengklasifikasi ada 7. Ya? Yang pertama, kalau orang itu ngelihat konten porn, sekali lagi kita udah tahu ya kalau porn itu ya tadi film, siluet, dan itu dalam 1 tahun 1 sampai 2 kali. Itu tahap 1. Oh itu tahap 1. Tahap 1. Lama banget ya? Tahap 2, orang itu mengakses porn, foto-foto tadi itu dalam 1 tahun lebih dari 2 kali, tapi masih di bawah 6 kali. Lebih dari 2 kali. 3, tapi 4, masih 5. di bawah 6 kali dalam setahun. Yang ketiga, kalau orang ini mengakses porn sebulan sekali, tapi dia masih berusaha untuk bisa menahan diri. Yang keempat, kalau orang ini sudah mengakses porn sebulan, nah itu bisa lebih dari berkali-kali. Dan dia sudah tidak bisa lagi menahan. Tuh, lo masuk yang mana? Yang keempat ini ya. Nanti kita bahas kecanduan sampai yang mana nih. Yang kelima, kalau orang mengakses porn ini sudah seminggu sekali, dan kalau dia nggak mengakses porn, withdrawal. Withdrawal itu cemas, gelisah, stres, nggak seneng hidupnya, terpuruk. Yang kelima. Yang keenam, tiap hari harus ngakses. Wow. Yang ketujuh, Masih ini ada ya. ketujuh. Yang ketujuh, yang terakhir, pokoknya kalau nggak kena porn, hidup kayak nggak berarti.
Yang ada di TikTok yang lagi viral, ada laki-laki masuk ke kosan perempuan nggak pakai celana dalam. Oh lagi viral. Iya. Lagi viral masuk ke kos perempuan nggak pakai celana dalam, jadi penis sama testisnya itu ya gondal-gandul. Akhirnya sama si yang perempuan itu, si laki ini dipukulin pakai penggaris penis sama si perempuan ini kan latang. Itu udah ketujuh. Itu udah termasuk eksibisionis nggak sih, Bu Dok? Nah, yes, nantinya akhirnya akan ke situ. Karena kan, karena yang ketujuh ini itu sambungan dari 6, orang ini sudah begini Kak Wendy, orang ini sudah nggak puas nonton porn yang begitu aja. Jadi langsung. Variasinya harus ditambah. Oji, kamu nggak mau masuk ke kosan aku tanpa celana? Jadi variasi filmnya, variasi orangnya, variasi terbukanya, variasi aktivitasnya itu yang ketujuh dia harus nambah terus. Bisa jadi penyakit mental lama-lama ya. Lama-lama ke situ. Ada pernah sering banget kadang ngelihat di pinggir jalan cowok nunjukin penisnya ke cewek yang lagi lewat apa sih, itu banyak juga yang kerekam. Ada kan di pom bensin juga waktu itu. Itu viral. Mungkin dia nonton film porn ada adegan yang seperti itu. Oh, itu udah jadi masuk ke penyakit ya, black effect porn banget. Porn ya, jadi kalau misalnya Kak Wendy nanya, itu kalau masuk kecanduan tuh yang mana Dok? Kecanduan tuh yang tadi yang nomor 4. Kalau dia sudah nggak bisa mengendalikan lagi, ya yang nomor 3 kan 1 bulan tapi dia masih berusaha. Yang keempat kan dia sudah nggak bisa mengendalikan lagi. Itu klarifikasi ya, itu penting banget di note kalau ya. aku mah nih di handphone aku selalu tausiah gitu kan. Kalau handphone aku sih isinya semua foto-foto Oji, Apaan video lu? Oji. Nggak ada lu. Ini juga pada nih, VPN pasti nih punya VPN ya kan? Punya kan lu? Ih, aku mah nggak VPN, adanya micet. Terus untuk memberhentikannya nih Bu Dokter, kalau sudah terlanjur ke fase 7, untuk menghentikannya biar nggak kecanduan lagi, apakah harus ke psikolog atau ada treatment tertentu? Gimana Bu Dok? Memang kalau sudah sampai ke level 7, mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus datang ke ahli. Oh iya benar. Jadi ada 5 tahap, ada 5 cara. Yang pasti dokter jiwa atau psikolog pasti akan tanya, kenapa kok kamu sampai masuk ke porn? Yang membuat dia masuk ke porn itu dipastikan jangan sampai dia ke situ lagi. Karena kalau sampai nggak tahu kenapa masuk ke porn dan nggak dikupas, nggak dihindari, ke depannya saat sembuh bisa masuk lagi. Balik lagi. Yang pertama terapinya itu rehabilitasi. Nah, tapi memang butuh ini ya. Butuh biaya. Butuh ini ya. Pakai BPJS nggak bisa, Dok? Karena kalau udah sampai yang level 7, Kak Wendy, itu harus rehabilitasi ya. rawat inap di rumah sakit jiwa. Hati-hati banget ya. Karena begitu ada keinginan untuk ngelihat porn, ya itu sama kayak narkotik lah. Iya benar. Keinginan kalau narkotik, kalau kita nggak nggak mengkonsumsi narkotik, Sakau. kan sakau sakit nyeri. Kalau nggak mengkonsumsi porn itu gatal gitu kali ya. Aku kayak nggak sehari nggak ketemu sama Oji gitu, kayak rasanya gimana gitu, kayak udah edit banget. Terus kalau udah kecanduan gitu Ti, ada dampaknya nggak sih? Kesehatan mental atau fisik? Mental sama fisik itu apa dia tiba-tiba setelah sering banget sehari sampai 3 kali, sehari sampai 4 kali, Ya, sehari sampai 5 kali. Apa ini? Ya kan, kalau pasti begini. Itu bakal ada dampak kesehatan nggak sih, Dok? Soalnya aku pernah dengar ya, pernah baca rubrik tuh. Dia sampai meninggal karena sehari itu 24 kali apa 72 kali gitu. Hah? Coba di searching deh. Iya, meninggal gara-gara Oke, onani 24 kali. 24 ya Allah, kali. Sehari 2 kali aja meninggal karena masturbasi. Masturbasi. Itu Emang udah bisa ya? berarti udah merusak mental banget ya, Dok. Kalau gini. Sekarang kita orang-orang kan kadang kalau bilang kecanduan porn nggak bahaya. Padahal sebetulnya kecanduan porn itu sama seperti efeknya kita kecelakaan hebat. aduh, Kena ke kepala bagian depan. Hancur dong. Yang diserang kalau kita kecanduan porn itu adalah prefrontal cortex, bagian otak di depan yang itu bedanya kita sama kucing. Kalau kucing nggak punya PFC, nggak punya prefrontal cortex. Kalau kita manusia punya. Prefrontal cortex itu fungsinya untuk ngatur emosi, untuk kita membedakan mana yang benar mana yang salah. Oke. Untuk kita bisa mengatur perencanaan masa depan, ini yang pakai. Untuk kita tahu bagaimana cara kita bersikap, meredam emosi, nggak gampang marah, memposisikan diri, itu di depan. Kalau kita banyak nonton porn, dopamin terus keluar,
yang depan ini terendam dopamin, lama-lama mengkerut. Otaknya mengkerut. Sekali lagi, Kak Wendy, dopamin ini sifatnya ketagihan, edik. Iya, benar. Makin banyak dopamin keluar, makin ketagihan kita, Kak. Makanya kita makin pengen mengakses pornografi dengan berbagai macam gaya. Yang tadinya di film itu pakai perempuan seksi, gimana ya kalau sekarang kita pakai perempuan gendut misalnya. Jadi fetisnya berubah ya. Jadi ini bosan saya, itu makin banyak dopamin keluar, makin banjir, makin mengkerut. Akhirnya dia kayak hewan. Aduh. Ke hewan. Kayak hewan kelakuannya berarti Ya, ya. kan kalau ini sudah nggak ada, apa bedanya nih manusia dengan hewan? Oh iya. benar. Malah ada yang sampai ngawinin ayam segala macam kemarin. Makanya itu viral. terapinya itu, saya tadi sudah mengatakan harus direhabilitasi rawat inap. Karena memang intervensinya ya bukan cuma ngomong doang, ada obat yang masuk. Setelah rawat inap, terus habis itu dia sudah mulai enak, boleh rawat jalan. Setelah itu yang kedua, terapinya itu bisa terapi rehabilitasi berkelompok. Sesama pasien-pasien yang habis diobati oleh poren di kelompok, ya mesti ada dokternya dong yang ngawasin gimana ininya. Terus berikutnya nanti dokter akan membagikan kepada dia bagaimana kamu untuk merubah perilaku kamu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dokter ini harus bisa menggali. Sebetulnya itu masa lalu kamu seperti apa. Oke. Yang kelima, orang tuanya dipanggil. Oh. Betul, Ya, betul. yang bisa ngobati anak ini, ya nggak bisa anak itu aja. Ya lingkungannya itu Lingkungan harus kondusif. sekitar. Orang tuanya harus bisa memberikan edusek. Orang tuanya harus bisa, kamu jangan nonton poren ya, tapi begitu anak ini nanya, Pak, hubungan seksual apa? Orang lain nggak bisa jawab. Khusus. Loh, ya nggak Kak Wendy? Iya, benar. Edukasi Akhirnya nyarinya di sini. Iya benar. Atau orang tuanya nggak bisa jadi contoh. Orang tuanya nggak boleh anaknya jadi pacol. Tapi papanya sendiri pacol banget, garis keras. Dan ada juga ya Bu Dokter yang kasus. Jadi 5 itu. Maksudnya dalam satu rumah kan tidur bareng-bareng, ibaratnya rumah kecil, tidur bareng-bareng apa segala macam. Anak 3 apa 4 gitu, dan orang tuanya berhubungan seksual, anaknya lagi tidur tiba-tiba kebangun ngelihat orang tuanya lagi berhubungan seksual, jadi kan kerekam. Itu juga termasuk. Itu termasuk konten poren. Ya, termasuk kan. Jadi rekam sedari kerekam. dini ya berarti ya. Nah, untuk dokter sendiri pernah nggak sih dapat kasus paling parah tuh apa sih, Dok, untuk masalah porn ini? Jadi gini, kasus paling parah ada seorang ibu nih konsul, Dok, anak saya ini sukanya menyendiri di kamar, Dok. Oh. Dia itu kalau disuruh keluar dari kamar, bawaannya marah uring-uringan. Pokoknya dia tuh maunya di kamar, ansos jadinya. Oke. Jadi memang pada orang-orang yang akhirnya udah sampai ke tahap 6 dan 7 tadi itu akhirnya dia ansos. Kenapa? Karena dia begitu ngelihat orang, itu langsung fantasi. Fantasi ya. Langsung fantasi, dan dia ingin untuk mengakses. Nah, kalau banyak orang gini, saya mengakses konten porno kan malu. Iya. Akhirnya kan saya akhirnya di kamar. Akhirnya di kamar menyendiri. Iya. Oh ya udah, Bu. Jadi akhirnya saya ajak ngomong karena kita sebagai teman ya, iya Dok, saya tuh Dok nggak bisa menghilangkan, saya tuh kalau nggak mengakses porn, saya itu kayak hidup nih, apa artinya hidup gitu loh ya, karena nggak ada dopaminnya kan. Dopamin kan sifatnya kan kecanduan kayak narkoba, kayak narkotik. Happy. Oke, akhirnya ya harus diterapi. Ya mau nggak bisa kalau cuma dibawa ya memang kita harus mengetuk pintu langit. Iya dibawa ke Ustadz. Iya kita mau tahu itu. Bisa juga. Tapi ya ilmu kedokteran ya memang bawa ke dokter jiwa, rehabilitasi ya memang. Sama gini Bu Dok, aku kan misalnya kayak sekarang pasti kita semua punya kayak keponakan, adik, kayak gitu-gitu segala macam. Apalagi dengan kecepatan sosial media zaman sekarang, media itu gampang banget diakses. Jadi ketika misalnya aku tahu nih, kayak keponakan aku tiba-tiba buka situs porn untuk pertama kali, apakah itu punya kemungkinan buat dia jadi sex addict kalau misalnya nggak kita kasih tahu dari sekarang? Oh ya. Iya berarti ya. Iya. Ada solusinya gimana nggak? Aku besok ngasih tahu ke dia. Nah, jadi penting banget untuk Kak Wendy mengajak teman-temannya Kak Wendy atau orang tua atau saudara untuk sama-sama kita belajar di Kedai Pintar. Oh iya benar, berarti langsung nonton aja Kedai Pintar. Karena di situ kita sudah bagikan edusek. Edusek itu penting untuk anak-anak itu mulai TK, SD, SMP, SMA. Asal Kak Wendy tahu, orang yang mengakses porn itu sebetulnya orang yang tidak mempunyai edusek, yang tidak mempunyai bekal edukasi seksual. Jadi dia cari sendiri. Iya, karena kalau dia sudah punya edukasi seksual di usia 2-3 tahun, dia udah jelas. Karena usia 2-3 tahun Kak Wendy, yang harus disampaikan kepada anak bahwa tubuhnya ini hanya bisa dilihat oleh
dia sendiri dan dokter kalau dia sakit. Orang tua pun nggak boleh, nah, gitu. Kamu pun juga nggak boleh ngelihat badannya orang. Itu 2-3 tahun Kak Wendy harus masuk ilmu itu. Jadi kalau anak ini sampai mengakses porn, ya berarti 2-3 tahunnya udah lost nih. Udah gagal Ya, edukasi seksnya. tapi tidak ada yang terlambat. Iya benar. Jadi Kak Wendy bisa mengedukasi ponaannya. Sini aku bilangin. Nah, vaginamu, payudaramu itu hanya boleh dilihat olehmu. Oleh dokter kalau kamu sakit. Kalau nggak sakit ya enggak, atau pasanganmu yang sah kelak. Kamu juga nggak boleh ngelihat penis orang. Kamu juga, jadi itu. Nah kalau untuk yang udah kecanduan nih, Bu Dokter, ada cara yang lebih gampang nggak sih selain rehabilitasi tadi? Nggak ada cara yang lebih gampang selain pendekatan medis tadi. Dan juga mungkin rohani kali ya? Ya Lebih kita ke jalani, rohani kita bergerak simultan. Ilmu kedokteran iya, bareng-bareng lah simultan, bareng kedokteran iya, dari segi agama iya. Ya, karena itu kita sudah bicara masalah hormon, jadi pengobatannya ya harus dengan pengendalian hormon pula, dan itu harus pakai obat. Iya, soalnya pernah ada teman juga yang emang dia kayak begitu, terus habis itu jadi eksis juga, terus habis itu kayak gitu main sosial media juga buat BO kayak gitu-gitu. Terus udah sempat diruqyah kan, udah sempat diruqyah, balik lagi dong Nggak karena bisa. dia, Jadi karena dia, pendekatannya iya harus- karena dia udah dibilang rehab nggak mau. Jadi emang harus banget ya dok, Iya, penting karena banget ini udah sudah kejiwaan. masalah kebanjiran hormon, Aduh. hormon yang banjir harus disedot. Nah gitu loh, jadi gampang-gampangannya tuh kayak gitu. Kak J, ada banjir, ya kita minta sama Allah, iya, tapi kan bagaimana caranya banjirnya, airnya harus disedot, ya kan? Ada tetap Gampang-gampangannya- resep obatnya gitu juga ya dok? Ya, iya. Oh iya, tetap ada penenang dan lain-lain kali ya. Ingat ya, kalau sampai nggak diterapi benar, jangan salah loh. Jadi bisa jadi gelandangan Iya, berarti psikogenik loh. kejiwaan Ya, sih orang Dan gila juga yang bisa jadi berkeliaran di jalan. predator dong, Iya, Bu Dokter. nantinya akan jadi Aduh, Eji, predator kamu nggak mau seksual. jadi predator aku? Serius banget mukanya, takut aja jadi pascol gitu. Enggak kan gila gua nih. Gua mulu yang kena kemarin Alek kata gitu. Alek aman, udah posisi aman gitu. Tenang Lek. Nah kalau untuk peran dari teman, keluarga atau orang-orang sekitar tuh penting nggak sih dokter untuk pengobatan si orang yang kecanduan pornografi ini? Saya mau angkat dulu si Skinner. Yang saya bilang psikolog Skinner, beliau itu adalah seorang psikolog yang meneliti bahwa kebiasaan kita, behavior kita itu clear ditentukan oleh lingkungan. Jadi kalau pengen lepas dari porn, pastikan teman kita nggak suka porn. Pastikan lingkungan kita nggak suka porn, lingkungan sangat. Jadi kalau temennya pada pacol, Ya udah. ya udah. Itu dia Emang Bu Dok, kadang lingkungannya kita kayak juga gitu. ada temen ataupun saudara apa segala macam, kadang kan malu yang ngomong, aduh gue ternyata kecanduan banget sama porn apa segala macam. Itu sebenarnya kalau misalnya kita pengen kontak rehabilitasi untuk khusus porn itu kemana ya Bu Dok ya? Gampang banget. Bisa ke dokter spesialis penyakit jiwa. Oh berarti langsung masuk ke sekitaran kejiwaan ya Bu Dok ya? Nanti bisa dokter spesialis penyakit jiwa tuh bekerja sama psikolog. Oh, Karena kan memang untuk hormonnya ada obat yang diminum, untuk bagaimana menata perilaku, menata mindset itu nanti dari psikolog. iya, kadang kan orang malu mau cerita-cerita gitu kan. Betul. Tapi memang itu harus diterapi. Dan kelihatan dari mana nih Bu Dokter kalau seseorang sudah keluar dari penyakit kecanduannya? Apakah bisa terlihat dari gaya hidupnya yang berubah atau gimana? Dia sudah sembuh nih. Ya, Kelihatannya dari mana? pada orang-orang yang kecanduan porn, kalau kita ngelihat, kalau diajak ngomong itu dia nggak mau menghindari tatap mata, terutama sama lawan jenis. Tapi kalau memang dia sukanya sama cowok ya kalau diajak ngomong sama cowok, gitu. Enggak, gini. Intinya kalau orang yang kecanduan porn itu kalau diajak ngomong dengan yang sesuai dengan orientasi seksualnya, itu nggak berani tatap wajah, ya, tatap mata nggak berani pokoknya gitu. kalau ngomong, Salah tingkah ya Bu Dokter. pokoknya ngeliat ke bawah, terus sering Cemas. dia sering cemas, terus nggak ini, terus dikit-dikit kalau ngumpul sama orang lain, sebentar. Jadi saat dia sudah berani bicara, terus diajak ngomong, dia nyambung, mudah konsentrasi dan mau ngumpul sama teman-temannya, nggak menyendiri aja di pojokan,
berarti itu sudah sign bahwa dia sudah mulai keluar dari porn. Dari zona. Makanya teman-teman ya, Pinusian ya, kalau masih sampai di yang tadi saya bilang, dia 1 bulan sekali mengakses porn, tapi dia ini apa namanya istilahnya sadar berusaha untuk menahan diri, udah jangan sampai keempat. Tuh, hapus VPN lu tuh. Nah, itu baru mau ngomong. Hapus Kita VPN format lu. banget deh. Hapus VPN dari sekarang. Artis-artis, kartun-kartun wibu-wibu yang seksi-seksi, unfollow-unfollowin tuh. Oji, foto-foto video aku mau hapus-hapusin sekarang juga. Aduh. Ya Allah, seru banget sih, ya ampun. Untuk tips nih, kira-kira Bu Dokter, ada nggak sih tips untuk orang tua menjaga anaknya Tips and triknya. agar terhindar dari porn? Karena kan kita anak sekolah sekarang udah pakai gadget, Gampang banget laptop, aksesnya. handphone, apa Android segala macem. Gimana caranya, Bu Dokter? Sebagai Jadi orang tua. gini Kak J, Kak Wendy, anak-anak remaja beda ya dengan kalian ya. Anak remaja itu pertama kali mengakses, kalau kita mau ngelihat dari data statistik, 95% pelajar itu kan SMP SMA itu sudah terpapar. Iya, zaman sekarang. 94%. Dari komik, game, Iya benar. Oh iya, apalagi game Mobile Legend tuh. Ya kan? Itu Segini-segini ya. segini, Iya, belahannya segini-segini. ya Allah. Itu payudaranya ya Kita mah dulu Allah. mainnya gambar BP-BP-an gitu, baru Ih, itu diganti-ganti baru baik. bebencongan. Dia mah mainnya main laki. Bekel. udah paham ya. Nah, jadi memang mereka sudah terpapar. Jadi bagaimana ya triknya orang tua agar anak nggak terpapar porn? Mau nggak mau, suka nggak suka, orang tuanya harus punya literasi seksual yang Iya, lengkap. Oke. Jadi saat anak ini bertanya, nggak usah nanya, orang tua ini harus peka. Peka, sadar. Anaknya suaranya udah berubah. Udah Kak balik Wendy, nih. mimpi ya Kak Wendy ya, udah mimpi ya Kak Wendy ya. Nah, jadi seorang ibu harus, iya mimpi itu memang ya, kayaknya kamu kan mimpinya tuh kayak nggak jelas, terus tiba-tiba kamu keluar lengket. Nah, jadi kita orang tua harus kayak tahu, iya nanti kamu keramas ya kalau kamu muslim. Soalnya kalau anak ini nggak tahu dari orang tuanya, nanti dia akan Cari cari tahu. tahu berselancar. Nah, saat berselancar malah dikasih tutorial. Keluar Miyabi yang begini. Gitu. Jadi mau nggak mau triknya orang tua harus tega bicara masalah seks dengan anak. Pengen tahu gimana caranya untuk memperkaya literasi seksual kita? Nih. Kedai pinter. Iya makanya untung tadi dari Bulungan langsung ke sini mampir ke Kedai Pintar, ternyata ini punyanya Bang JJ. Jadi emang insightful banget hari ini. Iya Jadi, dong, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Pinusi teredukasi. bener. Jadi buat para pascol nonton banget, ini penting banget karena bisa ngerusak fisik dan mental. Ya kan? Yes. Ya. Karena serem banget ya sekarang dengan era internet yang bebas segala Gila-gilaan macam. banget. Aduh udah ngeri banget Iya, ya. Dokter. maka Kalau dari nggak itu gitu. kita harus jadi penyeimbang, Kak JJ. Kita sebagai orang dewasa yang bertanggung jawab, kita harus menjadi penyeimbang. Kita harus bisa menjadi tempat bertanya untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang maksudnya ada anak-anak kecil di sekitar kita. Dan kalau untuk masalah internet, nah kita nih di Kedai Pintar itu penyeimbang, Kak Wendy. Penyeimbang konten-konten masalah edusek di luar sana katanya edusek, padahal begitu di Esek-esek. nah, kita penyeimbang. Jadi emang kita harus udah punya strategi tersendiri buat nahan laju perkembangan teknologi zaman sekarang sih ya. Betul. Teknologi itu digunakan untuk keperluan itu sangat penting, tapi asal jangan salah digunakan ya. Jadi intinya perempuan yang cerdas Sebenarnya. itu harus cerdas sekali memanfaatkan teknologi. Iya, benar. Oke, udah malam, saya mau pamit. Oh, iya. Nah, mau kemana ya Bu Dokter? Ada deh lah kan. Ya, Bodoh lagi seru banget ini padahal bahas pascol. Sekarang Jumat malam Sabtu waktunya suami. iya, bener. Kalau lu masih penasaran, pengen konsul apapun, ke Instagram Perempuan Sadar Vagina. Instagram Perempuan Sadar Vagina. Di follow. Di-follow banget, Terus banget, ke banget. pinusi.com, ada Yes. YouTube channel, ada Kedai Pinter. Dari episode 1 sampai episode berapa ini Bu Dokter? Ini Hah? 15. 15. Keren. Kak J, saya mau pamit. Ya, Nanti masuk inbound saya ya. nggak apa-apa. Bu Udah Dokter. makasih ya, udah Ayo, konsultasi gratis Ayo, loh. thank you, Ya Allah dokter. bersyukur banget. Hari ini gratis, besok enggak. Nah, next makasih udah. Makasih udah. Ayo. Tas saya tadi udah dibawa supir saya. Udah. Makasih udah hati-hati. Ayo. Allah seru banget sih, Mel. Ya Allah Mel. Mel, Iya. kita sekarang main sombong-sombongan yuk. Ayo. Bentar.
Gue punya Alek. Itu bisa kan dibawa? Gue punya Alek, lo punya siapa? Gue punya pemberat. Enggak dong. Gue punya Alek, lo punya siapa? Ini sini sih. Gue punya Oji. Ntar, Bang, nanti tagihannya masuk ke tagihan Bang Gigi ya. Ayo, saya orang kaya, Saya udah malam pengennya pulang ke rumah. Guys, jangan lupa di follow, di subscribe ya akun Instagramnya Perempuan Sadar Vagina dan juga YouTube channelnya pinusi.com. Jangan lupa mampir ke semua kontennya dari pinusi.com. Banyak mengedukasi, ada holiday, ada undercover, Jakarta undercover. Pokoknya banyak banget yang berguna di pinusi.com. Jangan lupa subscribe, like, comment. Saya orang kaya, saya orang